Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Mizan dan Rizan ya. Jadi cuma beda satu, M dan R. Teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan bincang-bincang santai pada pagi menjelang siang. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10.45. Artinya bentar lagi buka puasa. Masih lama. Kelihatan buka ya. Oke teman-teman sekalian, hari ini bincang-bincang kita akan bergelut seputar orang tua kita. Pasti teman-teman di rumah, orang-orang yang dilahirkan pasti memiliki orang tua. Itu ada ayah, kemudian ada ibu. Nggak mungkin ada orang tua, nggak mungkin ada seorang yang lahir kecuali tanpa ayah dan ibu. Kecuali Nabi Isa alaihi salam, dia tidak memiliki ayah karena memang itu spesial buat beliau. Nabi Adam juga karena dia manusia pertama yang diciptakan. Hawa. Ya, itu kan sama, manusia pertama yang diciptakan. Kedua lah Hawa. Kedua. Terus nggak bisa satu. Iya. Nah, itu hanya 3 orang itu yang kita ketahui. Sampai saat ini saya belum melihat ada orang yang lahir tiba-tiba melahirkan, itu belum ada. Alhamdulillah. Nah, oke teman-teman sekalian. Di rumah kita memiliki seorang ayah atau ibu. Biasanya dengan berbagai macam karakter masing-masing. Ada yang dia itu orang tuanya cuek, ada yang orang tuanya penyayang banget, ada yang orang tuanya sukanya ibadahnya rajin. Tapi sebaliknya, ada juga orang tua yang ibadahnya mungkin bisa dikatakan hancur banget gitu. Sholat jarang, judi sering, orang, waduh, masya Allah, kuatailah billah lah. Jadi teman-teman sekalian, kita akan ngerumpi syariah hari ini. Nah, ya mungkin kita bisa tanyakan ke Bang Rizan. Sekarang gimana sih pendapat Abang mengenai orang tua yang misalkan orang tua itu jauh dari agama? Gimana pendapat Abang? Baik, anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya sih, kalau sebagai anak, kita walaupun kita agamanya lebih banyak, lebih paham banyak tentang agama daripada orang tua kita, kita tidak harus langsung menjudge ke orang tua. Ibu ini salah, bapak ini salah. Tapi karena kita anak, jangan sampai kita membuat orang tua itu meneteskan air mata sedihnya karena kita menyakiti hatinya. Benar. Jadi kita selaku orang yang sudah paham, mungkin kita harus mencari lidah orang lain. Oke, baik. Nah, lidah orang lain untuk menyampaikan. Orang tua kita lebih senang mainnya sama siapa sih? Lebih mau mendengarkan perkataan siapa sih? Misalnya ada sahabat baiknya yang agamanya sudah bagus. Jangan agama yang belum bagus. Kalau agama belum bagus, Pak, gimana nih? Ayah saya orangnya nggak mau sholat, nggak mau apa, tolong bisa dinasihati. Terus bapaknya bilang, saya aja nggak sholat, bagaimana mau nasihati bapak kamu? Jadi kita cari orang yang memang bapak mau mendengarkan, lagi dia juga mempunyai pemahaman agama yang bagus. Jadi minta tolong kepada beliau, Pak Ustadz, tolong ayah saya atau ibu saya mempunyai akhlak yang memang kurang atau jauh dari agama kita, ya sholatnya jarang, sering berantem sama dalam keluarga. Jadi tolong bisa dinasihati, tolong dibawa ke jalan yang benar. Saya selaku anak sebatas ini ya saya mampu untuk menyampaikan. Kalau saya sendiri yang menyampaikan, takutnya tidak enak, tidak sopan kepada orang tua, seperti itu. Berarti kita meminjam lidah orang lain, ucapan orang lain untuk bisa menasihati ayah kita atau ibu kita agar dekat sama agama. Terus gimana Bang kalau misalkan tidak berhasil? Ayo. Kalau tidak berhasil, kita minta bantu lagi, kita minta nasihat sama orang tuh. Nanti kan kita sendirilah. Kalau sering-sering dinasihati, sering-sering dia juga terengah ya di hati kita kan, muak di hati kita, muak. Cobalah ikut, atau kalau memang tidak mampu lagi, kita minta kepada yang kuasa, yang mempunyai makhluk tersebut. Jadi kata Nabi bersabda kan, kita punya segumpal hati nih, segumpal hati. Kalau kita bawa hati itu ke jalan yang baik, insya Allah akan jadi baik. Kalau kita mempunyai segumpal hati ini arahnya buruk, maka akan buruk. Jadi kalaulah kita tidak mampu membawa hati orang tua kita, yang punya hati, yang tahu sendiri kan hatinya orang yang memiliki hatinya dan Sang Pencipta. Jadi kalau orang yang memiliki hatinya kita sudah nasihati tidak mempan, melalui lidah orang lain juga tidak mau, kita minta sama Yang Pencipta hatinya. Siapa tahu diberikan wahyu kepada orang tua kita sehingga memang bisa kembali ke jalan yang benar gitu. Itu makanya kalau kita dengar doa-doa itu ya Bang ya, muqallibul qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Jadi wahai yang membolak-balikkan hati gitu. Ya, hati kita ini kan sering berbolak-balik. Maka
tetapkan hati kami ini kepada agamamu, ada dinik. Wah, itu dia. Maka teman-teman sekalian, kalau misalkan seperti pemaparan saudara kita Bang Rizan tadi, bahwa ketika kita menjadi anak di hadapan orang tua, ya kita tetap jadi anak. Kita nggak akan pernah menjadi orang tua. Lebih tahu ya. Walaupun kita sekolahnya di Mesir, sekolahnya di Madinah, sekolahnya di Inggris, Persia, Arab Saudi, manalah. Pokoknya di hadapan orang tua kita masih anak. Walaupun kita sudah berkeluarga. Nah, itu tinggal di sana masih tetap anak gitu. Jadi pengalaman gini, Bang. Pengalaman kami juga ya, ketika sebelum almarhumah ibu meninggal. Waktu itu sebelum almarhumah ibu meninggal, jadi kan kami cerita kemarin tentang nikah lah ya. Maksudnya ada godaan pengen nikah atau apa gitu. Itulah diungkit-ungkit di awal. Cuman ibu bilang gimana coba? Kata ibu, Mizan ini menurut pandangan ibu katanya dari mata tadi ya, dia masih seperti anak gitu. Masih anak gitu. Belum dewasa gitu. Jadi begitu pandangan ibu terhadap kami. Walaupun kita itu udah sekolah ke Pekanbaru, udah dapat gelar-gelar apa kayak gitu. SSP, SC, ST, SH, LCMA, tapi di hadapan orang tua kita tetap ya orang biasa, anak. Nah gitu. Jadi teman-teman sekalian, untuk menghadapi orang tua yang seperti itu, pinjam lidah orang lain. Kalaupun memang sudah tidak bisa, maka saran dari Bang Rizan tadi, minta sama Allah yang memiliki hati tersebut ya, gitu. Allah itu kan sang Khalik, maka dia yang lebih tahu tentang hatinya. Maka ketika kita lihat Nabi Ibrahim kan punya ayah tuh. Nabi Ibrahim punya ayah Azar. Azar itu kerjanya sebagai pembuat patung. Akhirnya dia meminta ke Allah, ya Allah, udah saya lepas. Pembuat patung, dan patung itu menjadi berhala yang disembah ya. Itu kan itu lebih berat sebenarnya. Beda akidah, beda pemahaman. Kemudian yang lebih parahnya itu ya patung itu dibuat oleh ayahnya sendiri. Akhirnya dia minta ke Allah karena memang tidak bisa menasihati ayahnya. Kemudian dia minta, ya dia berlepas. Dia tidak tahu harus gimana lagi. Sudah di luar kemampuannya si anak ya. Luar kemampuan si anak. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW, pamannya meninggal. Ya, paman yang dicintai, disayangi, dia meminta agar pamannya ini masuk Islam sebelum meninggal. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak kan? Tidak Belum bisa. Sempat. Dan Nabi pun sempat ditegur dia bahwa manusia itu tetap tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang lain kecuali dari Allah. Maka mintanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada lagi closing statement, Bang? Jadi bagi teman-teman yang ingin menasihati orang tuanya dengan cara tadi, harapan kita jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Karena mereka di setiap hari kadang walaupun tidak sholat, kadang mereka juga akan mendoakan kesuksesan kita, kebahagiaan kita sebagai anaknya. Itu orang tua yang memang menganggap kita anak itu pasti akan didoakan. Jadi kita berdoa, misalnya kita ini orang yang paham agama, kita berdoa, belum tahu itu doa kita dikabulkan oleh Allah. Mana tahu doa yang dikabulkan itu adalah doa yang diminta sama orang tua kita. Nah, doa mereka dikabulkan, doa kita tidak. Tapi mereka tidak mau mengumbar, saya mendoakan kamu seperti ini, tidak. Mereka sudah bahagia melihat kita dengan kebahagiaan kita, dengan kesuksesan kita. Jadi jangan sampai kita membuat hati mereka terlukai. Jadi selagi teman-teman masih mempunyai orang tua yang utuh, jadi bahagiakanlah mereka semampu kawan-kawan sekalian gitu. Nah, itu teman-teman sekalian, kalaupun nanti kita ketemu dengan orang tua yang tidak sepemahaman, sependapat dengan kita, maka fala tuti'huma, maka jangan kita itu taat kepada mereka. Kalau misalkan pendapat mereka jauh dari agama ya, fala tuti'huma. Tapi setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bertemanlah dengan mereka, tetap kita hormati mereka sebagai orang tua yang telah pernah mendidik kita, yang telah membuat kita lebih besar daripada yang dulu kita merangkak-merangkak. Gitu teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian bincang santai kita. Semoga di hari yang suci ini, di hari yang penuh dengan manfaat ini, di hari yang penuh dengan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih bisa menjalankan aktivitas ibadah di puasa di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya Mizan dan sebelah saya Rizan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.